Jokowi membangun KEK Sanur. Diharapkan keberadaan kawasan ini dapat meningkatkan citra Indonesia di sektor kesehatan. Dan berikut petikan pidato Presiden Prabowo saat meresmikan proyek KEK Sanur dan Bali International Hospital Rabu 25 Juni 2025. Itu dalam rangka membangun kemandirian suatu bangsa, langkah KEK ini. Jadi saudara, ya saya merasa bahwa saya mewarisi kebaikan dari kepemimpinan presiden-presiden sebelum saya. Ini yang saya tangkap. Dan ini yang harus kita berani untuk meneladani. Marilah kita selalu ingat jasa-jasa yang baik dari pendahulu-pendahulu kita. Seperti diketahui Presiden Jokowi 1 tahun 2022 tentang kawasan ekonomi khusus Sanur. Dalam belit yang diteken Jokowi pada 1 November 2026 hektar yang terletak dalam wilayah Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Dalam pertimbangan Perpres tersebut, Jokowi mengatakan penetapan itu dilakukan dalam rangka percepatan penciptaan lapangan kerja dan pengembangan wilayah Kota Denpasar. Ari Wiratmaja melaporkan. Pengembangan kawasan ekonomi khusus KEK Sanur mendukung sektor pariwisata dan kesehatan berdampak positif pada branding dan ekonomi lokal. Kawasan tersebut menjadi unggulan yang membawa manfaat nyata bagi masyarakat lokal dan ekonomi Bali secara umum. KEK Sanur yang kini berdiri di atas lahan seluas lebih dari 40 hektar menjadi kompleks hotel dan fasilitas modern yang mendukung sektor pariwisata dan kesehatan. Ketua PHRI Denpasar yang juga Ketua Yayasan Pembangunan Sanur Ide Bagus Gede Sidarta Putra menyampaikan perkembangan signifikan hal ini sangat berarti bagi masyarakat Sanur. KEK Sanur tidak hanya memperkuat branding Sanur sebagai destinasi pariwisata, tetapi juga memperluas cakupan menjadi pariwisata berbasis wellness dan medis. Selain sektor kesehatan, KEK Sanur juga menjadi wadah pengembangan usaha kecil dan menengah atau UKM, serta menghadirkan Botani Garden sebagai bagian dari kawasan yang berwawasan lingkungan. Harapan kami tentunya kompon 41 hektar dapat menggerakkan perekonomian kami masyarakat Sanur, misalnya kerja ada penyerapan, ya, lalu mungkin ke community, misalnya sanggar dipakai apa, jadi potensi desa ini dia. Itu harapan kami. Dan harapan kami di hospital khususnya bahwa hospital ini benar-benar berstandar internasional, bukan hanya capnya saja internasional. Masalahnya kepercayaan kita untuk berobat ke suatu rumah sakit suatu daerah, lalu penanganan mereka yang profesional. Karena banyak kita harus mengejar keberhasilan Penang, Malaysia, Singapura, dari hospital. Karena potensi sangat besar sekali. Dengan sinergi antara pembangunan, pelestarian budaya, dan inovasi sektor pariwisata dan kesehatan, optimis Sanur akan terus berkembang menjadi kawasan unggulan yang membawa manfaat nyata bagi masyarakat lokal dan ekonomi Bali secara umum. Hendra, Bali TV. Berbagai tanggapan muncul pasca diresmikannya kawasan ekonomi khusus atau KEK Sanur dan Bali International Hospital pada Rabu 25 Juni 2025. Ketua Kadin Bali, Made Ariandi beranggapan keterlibatan pengusaha lokal di kawasan ekonomi khusus KEK Sanur masih minim, termasuk investasi kesehatan ataupun pariwisata di kawasan tersebut. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan P. Roslani ditemui usai menghadiri pembukaan KEK Sanur dan BIH mengatakan KEK Sanur akan terus dikembangkan dan terutama diharapkan pasiennya tidak hanya dari dalam negeri tapi luar negeri. Pasien yang dilayani dikatakan hampir 1.000 orang dan 70% dari luar negeri. Kedepan diharapkan membawa turis dan investasi yang lebih besar. Presiden juga menyampaikan bahwa masyarakat Indonesia juga akan diberikan dari BPJS untuk bisa
menikmati fasilitas yang sangat baik ini. Jadi semuanya bisa merasakan dengan keberadaan rumah sakit ini, dan kedepannya juga diharapkan membawa turis dan juga investment yang lebih besar, dan ini tidak hanya di Bali, tentunya akan dilakukan di daerah-daerah lain sehingga kemandirian kita dari segi kesehatan akan terus berkembang dan berjalan dengan baik ke depannya. Di sisi lain, Ketua Kadin Bali Imade Ariandi mengaku akan memperjuangkan agar pengusaha lokal dapat menjadi bagian di KEK Sanur. Namun, ia akan mendorong pelaku usaha di Bali untuk memanfaatkan keberadaan KEK Sanur. Selain itu, Ariandi pun akan terus menjalin komunikasi dengan KEK Sanur untuk dapat menjalin kerjasama. Ia mengaku prihatin dengan triliunan uang yang keluar dari Indonesia untuk berobat ke luar negeri. Dengan adanya KEK Sanur diharapkan uang tersebut dapat beredar di dalam negeri dan berdampak bagi pelaku usaha lokal. Tidak ada masalah, kita spirit membangun untuk pariwisata untuk Bali kan harus saling mendukung. Ini mungkin Pak Nadiem Bali yang investasi di sini. Banyak dari Jakarta, tapi kan karena ini kan sesuatu yang baru. Orang Bali kan core base-nya tahunya pariwisata, restoran, handicraft, restoran, apa namanya, tematik yang hal seperti itu. Ya, mungkin sekarang ini sesuatu yang baru kan akan terbuka. Peluang-peluang pun akan dibuka juga. Tidak ada masalah ke depannya. Selain itu, pelaku usaha oleh-oleh Ajik Krishna yang hadir dalam acara peresmian KEK Sanur dan BIH juga mengaku belum terlibat di KEK Sanur secara langsung, karena KEK Sanur lebih banyak bergerak di bidang kesehatan. Namun ia akan mengembangkan hotel, rumah sakit, dan kampung UMKM di Bali Utara sebagai bagian pendukung dari pengembangan medikal dan tourism di Bali. Bahkan keberadaan sentra UMKM di dalam KEK dengan menggandeng Sarinah pun Krishna oleh-oleh belum bergabung. Namun ia mengaku pihak pengelola KEK Sanur sempat menawarkan untuk bekerja sama dengan Sarinah Store dan di Taman Mini. Nah, kalau kita kan lebih ke UMKM. Ya, dan kalau saya sendiri juga di luar dari kesehatan, kita target dalam 1-2 tahun ini kita akan membangun hotel, rumah sakit, dan kampung UMKM di Bali Utara. Kita udah bebaskan lahan 20 hektar. Baru kita bebaskan. Berarti sinergi dengan apa yang disampaikan oleh Presiden tadi untuk membangun fasilitas kesehatan yang baru. Harusnya memang itu dibutuhkan. Indonesia, terutama Bali, butuh kesehatan. Dan terutama kampung UMKM. Oke, siap. Selain itu, pelaku usaha juga menyoroti WNA yang bekerja dan tinggal di Bali. Maka dari itu, Bali dan dunia usahanya harus diproteksi dari berbagai hal dengan aturan-aturan yang mengikat. Ari Wiratmaja, Bali TV. Mobil dinas Presiden Prabowo jadi objek foto warga. Kami segera kembali dengan laporannya. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. This indicates that Bali has recovered after the COVID-19 pandemic and has become the main destination for world tourists. However, Balinese menu choices are also getting richer, such as Samsam Guling, Kuah Balung, and Hawar Babi. Although many restaurants serve similar menus made from pork, Sky, they leave behind telltale characteristics of fragments of DNA circulating in the blood, called cell-free DNA.
Pemirsa, mobil dinas Presiden Prabowo Subianto menjadi rebutan warga untuk berfoto saat melakukan kunjungan kerja meresmikan kawasan ekonomi khusus KEK Sanur dan Bali International Hospital BIH pada Rabu 21 Juni 2025. Tak hanya anak-anak, para ibu-ibu dan juga bapak-bapak seolah tidak mau melewatkan kesempatan untuk mengabadikan diri dengan mobil RI1 tersebut. Presiden Prabowo didampingi beberapa menteri melakukan kunjungan kerja ke Bali pada Rabu 25 Juni, salah satunya untuk meresmikan kawasan ekonomi khusus atau KEK Sanur dan Bali International Hospital atau BIH. Selama di Bali, Presiden tampak menggunakan mobil dinas warna putih jenis Maung Garuda atau MV3 Garuda Limousine. Selain Presiden yang disambut penuh sukacita oleh ratusan anak-anak SD membawa bendera merah putih, mobil dinas Presiden juga tak luput menjadi perhatian warga. Tak hanya itu, mobil yang biasa mengantar Presiden setiap melaksanakan tugas negara ini sontak saja menjadi objek selfie dan berfoto oleh warga. Tak hanya anak-anak dan juga para ibu-ibu, petugas keamanan juga turut mengabadikan foto di mobil RI1 ini. Salah satu warga, Komang Asrini, menuturkan bisa bertemu dan melihat langsung Presiden Prabowo merupakan momen yang tak akan terlupakan bagi dirinya. Mengabadikan diri dengan mobil dinas Presiden baginya sudah cukup mewakilkan, meski tidak dapat berfoto langsung dengan Prabowo Subianto. Dirinya pun mendoakan Presiden agar selalu diberi kesehatan dalam memimpin negara ini. Artinya satu, dengan mobilnya aja kita sudah merasa insecure, apalagi dengan Bapak Presidennya langsung. Jadi tidak menyangka artinya Bapak bisa ke Bali dan ketemu sama kami anak-anak di Bali. Artinya dengan antusias kami walaupun dari pagi, dari jam 7 sampai sekarang kami tidak merasa lelah untuk menyambut Bapak nomor 1 kita. Ada doa sendiri Bu untuk Presiden kita Bu? Semoga Bapak panjang umur, sukses selalu dan bisa memajukan negara kita yaitu negara Indonesia. Maung Garuda atau MV3 Garuda Limousine yang dipergunakan Prabowo memang kerap menjadi sorotan semenjak menjabat sebagai Presiden. Pada tiap kunjungan, Presiden juga kerap menyapa rakyatnya dari atas mobil dinasnya yang dilengkapi dengan sunroof. Mobil dinas Presiden pabrikan Pindad ini juga memiliki spesifikasi khusus dan perlengkapan keamanan ekstra. Ari Wiratmaja, Bali TV. Presiden Prabowo Subianto sebagai pemimpin bangsa dikenal luas memiliki sisi humanis saat berkunjung ke daerah. Salah satunya terekam saat kunjungan ke Bali. Tidak hanya dikenal dengan ketegasannya dalam memimpin, Presiden Prabowo Subianto memiliki sisi humanis yang kerap terekam dalam berbagai momen interaksi dengan masyarakat, khususnya anak-anak. Kedekatan ini menunjukkan bahwa di balik citra seorang pemimpin negara tersimpan perhatian dan kasih sayang yang tulus. Salah satu momen yang baru-baru ini ketika Presiden Prabowo meresmikan kawasan ekonomi khusus di Sanur dan Ngurah Sun Wellness and Aesthetic Center di RSUP Prof. Ngurah Denpasar. Pak Presiden. Pak Presiden. Momen-momen humanis ini meskipun seringkali dianggap sebagai hal kecil, justru memberikan dampak besar dalam membangun jembatan antara pemimpin dan rakyatnya. Dengan sentuhan personal yang hangat, Presiden Prabowo Subianto terus berupaya mendekatkan diri dan menunjukkan bahwa pemerintah hadir untuk melayani dan melindungi seluruh lapisan masyarakat, terutama generasi penerus bangsa. Suparyana, Bali TV. Pemirsa, tingginya angka PHK di Bali dan banyaknya masyarakat yang mengeluh betapa sulitnya mencari pekerjaan mesti mendapatkan solusi, salah satunya dengan memanfaatkan bisnis di bidang digital. Bali menjadi kawasan digital nomad atau seseorang yang bekerja dan menjalani gaya hidup berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain dengan memanfaatkan teknologi untuk bekerja dan terhubung secara digital. Untuk itu peluang tersebut bisa dimanfaatkan oleh generasi muda untuk dijadikan peluang bisnis.
Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Komisi 2 DPRD Bali, Agung Bagus Pratiksalinggih. Ia menyebut Bali adalah digital nomad terbanyak di Indonesia. Untuk itu hal tersebut mesti dimanfaatkan oleh anak-anak muda di Bali, terlebih internet saat ini sudah menjadi kebutuhan primer. Sekarang ini kan yang namanya internet itu sudah yang tadinya mungkin kebutuhan tersier, sekunder, sekarang udah menjadi kebutuhan primer gitu kan. Nah, bagaimana anak-anak muda ataupun generasi muda ini bisa memanfaatkan teknologi ini dengan pasar yang ada di Bali gitu kan, untuk shifting dari yang pariwisata yang dimana menyerap mostly low skill labor gitu, shifting ke teknologi gitu. Teknologi ini bisa dipelajari kok secara gratis. Kita punya YouTube, kita punya TikTok, Google, mungkin sekarang udah ada Meta dan lain-lain. Saya harap generasi mudanya bisa shifting ke teknologi gitu, industri teknologi. Nah, sehingga dengan exposure digital nomads yang ada di Bali, anak-anak muda itu bisa bersinergi, bahkan bisa mengambil pekerjaan dari luar secara remote untuk bekerja di Bali dan spending di Bali. Lebih lanjut dijelaskan, industri teknologi saat ini bisa dipelajari dengan mudah. Ketika generasi muda sudah memanfaatkan teknologi sebagai sumber penghasilan, maka tidak akan hanya bergantung pada pariwisata saja. Desak Aryani, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi. Istri korban penembakan mengalami trauma berat. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Pihak bandara telah melayani sebanyak 192.284 penumpang baik domestik maupun internasional. Operator mengatakan dari kunjungan wisatawan mencapai 3.000 pengunjung per hari tersebut. Ini mengacu pada perdagangan harga gabah yang juga semakin mahal saat ini. Kondisi itu pun membuatnya tidak maksimal memenuhi permintaan pasokan beras berpelanggan dan loyalitas anggota Linmas. Hadir dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan tersebut. Pemirsa, istri ZR, korban penembakan di Munggu, GJ 30 tahun, saat ini dijaga ketat pihak kepolisian. Pasca insiden berdarah itu, GJ masih mengalami trauma berat karena liburannya berakhir tragedi dan ingin cepat balik ke Australia. GJ memiliki 2 anak kandung berusia 3 tahun serta 9 bulan dan memiliki 4 anak angkat. Korban dan istrinya baru pertama kali ke Indonesia dan Bali. Liburan ke Bali merupakan apresiasi korban ke istrinya karena selama ini sibuk mengurus anak-anak. Rencana mereka 5 hari di Bali, mereka tiba di Bali hari Kamis tanggal 12 Juni 2025. Setibanya di villa atau TKP, mereka sempat makan malam pada 13 Juni dan balik ke tempatnya menginap pukul 23.00 WITA. Saat mereka tidur, terjadilah penyerangan tersebut. Datang untuk berlibur, tanggal 12 datang, tanggal 13 pergi dinner. Pas pulang, istirahat tidur ya, saya kan nggak mau ceritain privasi di dalam ngapain gitu, tapi mereka sudah mau tidur, bahkan kondisinya sang istri sudah tertidur gitu. Jadi lalu tidak lama kemudian, seperti tadi Bang Boris sudah sampaikan, itu terjadi dengan cepat gitu ya.
terjadi dengan cepat dan tidak sempat untuk sebetulnya lari atau enggak, tapi langsung kondisi korban waktu itu langsung shock, jadi tidak bisa bergerak sebenarnya dan di bawah selimut. Beliau masih dalam kondisi yang sangat tadi terpukul dan masih trauma ya. Pihak keluarga korban mengapresiasi gerak cepat kepolisian Indonesia dan seluruh pihak sehingga kasus ini cepat terungkap. Terkait tembakan tersebut dinilai terencana atau tepat. Sasarannya memang membunuh, bukan asal atau sebatas ingin menganiaya. Dari lukanya terlihat jelas yaitu terencana untuk melakukan pembunuhan. Pihaknya yakin jika peristiwa sadis ini terorganisir. Pasalnya sebelum dan sesudah menembak, para pelaku menggunakan berbagai moda transportasi untuk menghilangkan jejak. Keluarga korban sangat mengapresiasi sekali apa yang telah dilakukan oleh kepolisian, karena dalam waktu 2x24 jam para pelaku yang menurut kami sangat terorganisir itu bisa ditangkap. Kenapa kami sampaikan sangat terorganisir? Pertama tadi dari rekan saya sampaikan bahwa sebelumnya mereka kan makan malam ya. Artinya mereka makan di sebuah restoran, baru sampai rumah menjelang dini hari. Dan tidak lama mereka berbaring di tempat tidur. Kemudian para pelaku datang secara membabi buta dengan pistol dan tembakan yang sangat terencana. Artinya sasarannya itu tepat, memang tujuannya adalah untuk membunuh. Pihaknya berharap agar kasus ini diusut tuntas sampai ke akar-akarnya. Selain itu tidak sampai terjadi lagi serta kepemilikan Senpi agar ditelusuri sampai pemiliknya. Rai Swantara, Bali TV. Produksi minuman beralkohol di Buleleng mulai bermunculan seiring dengan disahkannya Peraturan Gubernur atau Pergub Bali Nomor 1 Tahun 2020 yang mengatur tentang tata kelola minuman fermentasi dan atau destilasi khas Bali. Namun produksi, peredaran, dan penjualannya secara ketat diatur dan diawasi oleh pemerintah serta harus mendapat izin edar dari Badan POM RI. Minuman beralkohol merupakan produk pangan yang termasuk dalam kategori barang dalam pengawasan, sehingga produksi, peredaran, dan penjualannya secara ketat diatur dan diawasi oleh pemerintah. Peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Buleleng hanya dapat dilakukan setelah melalui proses evaluasi keamanan pangan dan mendapatkan nomor izin edar dari Kepala Badan POM RI, serta hanya diizinkan dijual oleh pelaku usaha yang telah memiliki izin memperdagangkan minuman beralkohol sesuai dengan penggolongannya. Menurut Kepala Dinas Dag Perinkop Buleleng, Dewo Made Sudiarte, belasan produk mikol di Buleleng telah mendapat izin edar dari Badan POM RI. 18 pelaku usaha mikol ya, itu kan sudah ada izin khusus dari pusat ya. Nah, kita di pemerintah daerah katanya untuk memfasilitasi rekomendasi dari sisi produksi ya, kemudian pengawasan, termasuk juga fasilitasi bersama perangkat-perangkat pusat ya, Lokapom untuk melakukan pendampingan untuk penelitian izin edar untuk beberapa produk yang ya. Meski banyak produsen minuman beralkohol di Buleleng, tidak banyak yang mendapat izin edar. Kepala BPOM Buleleng saat dikonfirmasi menyebut syarat yang diatur oleh BPOM RI selalu penerbit izin edar, diantaranya ketentuan teknis bahan baku, proses pembuatan dan peralatan pada produksi minuman tersebut. Syaratnya standar ya, jadi mulai dari syarat sarananya harus ada izin, kemudian sudah mendapatkan IPC PPOB dari kami seperti itu, sehingga sudah layak untuk mendaftarkan produknya untuk mendapatkan nomor izin edar. Yasri Yuli, Bali TV. Tukar guling lahan yang terjadi tahun 1991 kembali merebak di Desa Penarukan, Singaraja. Dewan memanggil sejumlah pihak terkait pada pertemuan yang dihadiri Prejuru, Kelian Desa Petangdase, Kelian Banjar Adat, serta Kelian Pengempon Pura Dalam Purwo Desa Adat Penarukan. Kasus ini kembali dipertanyakan terkait status dan luas lahan pengganti aset Desa Adat berupa tanah Druen Pura Dalam Purwo
dengan lahan Pemkab Buleleng seluas 4 hektar di lingkungan Lumbanan, Kelurahan Kecamatan Sukasada. Ketua DPRD Buleleng Ketut Ngurah Arya menyebut tukar guling aset Desa Adat Penarukan atas nama Druen Puro Dalem Purwo untuk terminal Penarukan dengan sebidang lahan milik Pemkab Buleleng di lingkungan Lumbanan, Kelurahan Sukasada seluas 4 hektar terjadi sekitar tahun 1991. Selain minta penjelasan terkait luasan lahan pengganti yang hanya 2,3 hektar atau kurang dari kesepakatan sekitar 1,7 hektar, Kramo juga minta difasilitasi agar proses balik nama lahan pengganti yang masih atas nama Pemkab Buleleng menjadi aset Druen Desa Adat Penarukan bisa segera dieksekusi. Namun karena ada penjelasan OPD terkait yang menyebutkan di sekitar aset penukar lahan Desa Adat Penarukan yang digunakan untuk terminal merupakan aset Pemprov Bali, maka perlu dilakukan koordinasi lebih lanjut. Ia berharap Pemkab Buleleng segera berkoordinasi dengan Pemprov Bali, mengingat di sekitar aset penukar merupakan aset Pemprov Bali. Klien Puro Dalem Purwo Desa Adat Penarukan Dewo Made Adnyana menyampaikan bahwa kedatangannya terkait tindak lanjut atas proses tukar guling lahan milik Druen Puro Dalem dengan pemerintah Kabupaten Buleleng yang sampai dengan saat ini masih berproses. Sebagai klien dalam, jadi saya tujuan ke sini untuk audiensi kepada masyarakat. Tuntutan saya agar sertifikat yang atas nama Pemkab itu dibalik namakan atas nama milik Dalem Puro Desa Penarukan itu. Itu yang di mana, Pak? Di Penarukan. Terminal Penarukan. Yasri Yuli, Bali TV. Pemirsa, kelompok nelayan Segara Agung Pantai Segara Ayu Intaran Sanur tidak bisa melaut karena cuaca buruk. Para nelayan ini sebelumnya melaut hingga ke perairan Nusa Penida. Cuaca buruk yang melanda Bali beberapa hari ini membuat nelayan di pesisir Pantai Sanur tidak bisa melaut menangkap ikan. Mereka hanya menambatkan perahu-perahu mereka di pinggir pantai sembari menunggu cuaca membaik. Anggota kelompok nelayan Segara Agung Pantai Segara Ayu Intaran Sanur, Ketut Karyasa mengatakan, ia bersama kelompok lainnya biasanya melaut tiap hari dari jam 5 pagi hingga jam 1 siang. Namun sejak adanya angin kencang pihaknya memilih tidak melaut untuk keselamatan diri. Biasanya nelayan Segara Agung melaut hingga ke perairan Nusa Penida untuk mencari ikan karang di kedalaman 150 hingga 250 meter. Ikan yang ditangkap biasanya ikan-ikan besar premium kualitas ekspor, seperti rubi snapper ekor panjang, ikan mata lebar, giant trevally, snapper, tuna, dan lainnya. Ikan-ikan ini biasanya dicari langsung oleh eksportir ataupun pengelola restoran di kawasan Sanur. Kondisi cuaca buruk ini menurut Ketut Karyasa memang lazim terjadi di bulan-bulan tertentu, dan hal itu adalah fenomena alam dan ia selaku nelayan harus bisa menyesuaikan diri. Kalau sekarang ini dari start dari bulan Mei sampai Juli ini nelayan ini tidak bisa melaut sebab angin terlalu kencang dan gelombang di dalam pecah-pecah. Makanya itu nelayan tidak bisa melaut untuk menangkap ikan. Kalau tidak melaut ya kita tunggu aja sampai bulan Agustus September baru bisa melaut lagi. Aktivitas lainnya ini kalau ada upacara adat seperti ngaben, nelayan itu bisa mengangkut sekah ke dalam. Menjadi nelayan ditambahkan Ketut Karyasa, merupakan campuran antara hobi dan pekerjaan. Meski terkadang merugi karena biaya BBM operasional perahu tinggi dan tidak mendapatkan ikan, namun hal itu tidak terlalu masalah, karena hal itu sebuah kesenangan pribadi baginya. Riyasa, Bali TV. Kurator penjaga taksu seni di Pesta Kesenian Bali. Kami segera kembali dengan informasinya.
Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di pentas dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Puniki kemarjang disampun angkat ke alit nek kulit. Metapah kalau bos mepandes utawi mesangi mesin drama antar ketua Banjar Jakarta Selatan emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha anggen cangin purikau wenten taler 6 TPS sani kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6. Pemirsa, dalam denyut dinamika seni, termasuk di Pesta Kesenian Bali PKB, diperlukan peran kurator. Posisi kurator sering dieliminir, padahal seni tanpa kurator akan adem ayem. Apa peran kurator dan evaluasi PKB selama sepekan? Berikut laporannya. Hampir sepekan Pesta Kesenian Bali PKB berlangsung, masih ada sejumlah hal yang perlu dikritisi. Seniman yang juga kurator di sejumlah event seni di Bali, Dr. I. Kadek Suartaya, Kamis 26 Juni 2025 mengungkapkan selama hampir sepekan berlangsungnya PKB, dia mengkritisi kelemahan panitia akibat kurang mengantisipasi cuaca hujan sehingga ada jadwal ulang seperti pementasan gong kebiar anak-anak Buleleng yang pentas kehujanan di Arde Chandra. Kurator Kadek Suartaya menjelaskan bukan sekadar penyusunan program atau penyaring materi pertunjukan, ia adalah penjaga marwah atau taksu seni termasuk di PKB dan penyambung nalar estetik antara seniman, penonton, dan visi kebudayaan dalam konteks seni pertunjukan yang mencakup tari, musik, teater, sastra, hingga seni rupa. Keberadaan kurator bukan pelengkap administratif, melainkan posisi yang secara filosofis dan kultural memikul tanggung jawab sejarah. Namun dalam festival seni pertunjukan posisi ini mengalami metamorfosis. Ia bukan hanya penjaga benda tetapi juga pengalaman. Di Indonesia termasuk di Bali, kesadaran akan perlunya kurator baru menguat belakangan ini seiring meningkatnya frekuensi dan skala festival. Dalam medan ini, kurator hadir sebagai filter yang semestinya bekerja dalam landasan etik, estetik, dan intelektual. Sayangnya dalam banyak praktek festival, peran kurator sering direduksi sekadar sebagai panitia penyeleksi atau petugas akomodasi selera sponsor. Sering pula kurator menjadi perpanjangan tangan kebijakan birokrasi yang berorientasi pada seremonial, bukan esensial. Padahal secara ideal kurator adalah pengendali arah dan nyawa festival, seperti PKB dengan keberpihakan yang jelas kepada seniman, kepada publik yang tercerahkan, dan kepada nilai luhur kebudayaan. Disinilah kurator mestinya memegang kearifan bahwa seni tidak sekadar dipentaskan untuk konsumsi atau citra belaka, tetapi untuk membangun kesadaran, membentuk karakter, dan menggugah batin masyarakat. Dalam festival seni akbar seperti Pesta Kesenian Bali, peran kurator semakin vital, namun kerap tak dipahami secara utuh. Kurator bukan sekedar penyusun program atau penyaring materi pertunjukan. Ia adalah penjaga marwah seni dan penyambung nalar estetik antara seniman, penonton, dan visi kebudayaan. Dalam konteks seni pertunjukan yang mencakup tari, musik, teater, sastra, hingga seni rupa, keberadaan kurator bukan pelengkap administratif, melainkan posisi yang secara filosofis dan kultural memikul tanggung jawab sejarah. Kadek Suartaya yang juga dosen ISI Bali ini menambahkan, mengkurasi seni klasik tradisional, seorang kurator tak boleh bersandar pada sikap nostalgik semata. Ia harus memahami akar nilai,
struktur naratif dan kaidah estetika tradisi tersebut, sekaligus mengkontekstualisasikannya dengan realitas kontemporer. Kurasi yang baik terhadap seni tradisi tidak menjadikannya objek eksotik atau bahan pajangan yang dijinakkan, melainkan menyajikan sebagai warisan hidup yang terus berdialog dengan zaman. Kurator mesti mampu menghindari dua kutub ekstrim, sakralisasi yang membekukan tradisi atau modernisasi yang membabi buta. Switcha Bali TV. Ajang Pesta Kesenian Bali PKB ke-47 merupakan angin segar bagi seniman dan seluruh masyarakat Bali. PKB merupakan ajang pelestarian seni tradisi sekaligus seni modern kontemporer. Pelaksanaan PKB merupakan angin segar bagi kalangan seniman dan juga masyarakat Bali pada umumnya. Keberadaan PKB merupakan wadah menuangkan kreativitas seni dan ajang pelestarian seni tradisi dan modern. Hal tersebut diungkapkan oleh Rektor UPMI yang juga akademisi. Ia juga menyampaikan Bali merupakan pusat pariwisata dan budaya yang adiluhung. Atensi masyarakat dunia berkunjung ke Bali merupakan sebuah kebanggaan. Melalui adanya PKB yang diselenggarakan setiap tahunnya mewadahi ragam seni yang berkali-kali dipentaskan seperti Arje. Untuk itu melalui PKB menjadikan Arje menjadi lestari. Nah, hal ini memberikan kita angin segar untuk keberlanjutan seni yang ada di Bali. Karena Bali itu kan pusat pariwisata, pusat budaya yang adiluhung. Hal ini terbukti dengan atensi dari masyarakat dunia dengan berkunjung atau visit ke Bali. Nah, bagaimana perkembangan PKB dari tahun ke tahun, karena PKB ini kan diadakan setiap tahun. Kalau tiang melihat PKB dari tahun ke tahun, memang sebetulnya itu ada beberapa ragam seni yang berkali-kali itu sering dipentaskan, hampir setiap tahun dipentaskan, itu seperti Arje ya. Karena Arje ini kan mungkin ada rasa ketakutan untuk hilang dari peredarannya, tetapi Titian tidak melihat di situ keberadaan Arje yang selalu dipentaskan di PKB, baik Arje mewakili kabupaten, Arje anak-anak maupun Arje dewasa. Karena Arje ini yang tidak bisa dipisahkan dengan adat dan budaya Bali dan dipayungi oleh agama hidup utamanya. Pagelaran seni termasuk Arje dipayungi oleh agama Hindu. Eksistensi PKB akan membuat semua kesenian menjadi lestari dan keberlangsungannya tetap terjaga. Andika, Bali TV. Pemirsa, UMKM meramaikan Pesta Kesenian Bali. Transaksi virtual jadi pilihan utama Pesta Kesenian Bali atau PKB. Tak hanya menjadi ajang pelestarian budaya, tetapi juga momentum penting bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM untuk unjuk gigi. Para pelaku UMKM yang turut ambil bagian dalam perhelatan budaya terbesar di Bali tersebut memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana utama dalam bertransaksi. Para pelaku UMKM memanfaatkan berbagai platform pembayaran digital untuk melayani pengunjung yang datang dari berbagai daerah. Penggunaan metode transaksi virtual ini dinilai lebih praktis, aman, dan sesuai dengan tren belanja masyarakat yang semakin mengarah ke sistem tanpa tunai. Tidak hanya memudahkan proses jual beli, transaksi digital juga membuka peluang promosi lebih luas melalui media sosial dan marketplace. Ya, ini sangat bagus sekali untuk kita berjualan dengan virtual gitu ya. Kita bisa memberikan dengan harga yang cash, dengan harga yang pas. Artinya harganya sudah sudah net, yang net, yang standar gitulah. Jadi simpel ya Pak dengan penggunaan virtual ini? Ya, sangat simpel Pak. Tidak menyiapkan uang kecil untuk susu. Untuk kembalian orang belanja lebih aman dan lebih aman. Tidak mau uang cash, simpel, sangat simpel. Rekapan penjualan lebih mudah karena transaksi data masuk langsung masuk ke sistem. Langsung masuk ke sistem. Ya.
Pengunjung pun merespon positif kemudahan bertransaksi secara virtual. Selain mengurangi antrean dan penggunaan uang tunai, sistem ini dinilai lebih higienis serta efisien. Salah seorang pengunjung bernama Shirley Venina menilai sistem transaksi dengan menggunakan virtual sangat bermanfaat bagi dirinya yang memang jarang membawa uang tunai saat melakukan transaksi. Jadi terkadang kami bisa mendapatkan beberapa manfaat, contohnya seperti kami yang kayak anak kuliah atau kos itu jarang banget pegang yang namanya cash. Jadi pas pergi ke suatu tempat nih kami pilih tempat yang memang bisa menggunakan QR gitu. Jadi kami pas gunain itu kayak cuman gunain sedikit kauta tapi langsung bisa transaksi tanpa harus ke ATM lagi untuk ngambil uang kas gitu. Jadi saya rasa itu bermanfaat. Jadi kita bisa lebih fleksibel lagi dalam penggunaannya. Jadi membantu kita agar lebih gimana ya Pak? Kayak lebih cepat transaksinya tanpa menggunakan cash. Jadi menurut saya hanya itu. Dengan tingginya antusiasme pelaku UMKM dan pengunjung dalam memanfaatkan transaksi digital, PKB 2025 menjadi bukti bahwa transformasi digital bukan lagi sekedar wacana, melainkan sudah menjadi bagian dari keseharian pelaku usaha di tengah masyarakat Bali. Yana, Bali TV. Pemirsa jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan menengok stand anggrek di PKB ke-47, wadah promosi sekaligus edukasi. Anak kesayangan lagi sekolah di luar negeri, tiba-tiba nelpon minta uang buat kebutuhan sekolahnya. Atau punya keluarga yang sedang kerja di luar negeri dan ingin transfer uang. Atau ada transaksi bisnis dengan pengusaha di luar negeri. Mau transfer dan terima uang valuta asing. Tapi bingung pakai apa? Nggak usah panik, ada Bali Dwipa Remittance. Apa itu Bali Dwipa Remittance? Yaitu sebuah layanan transfer valuta asing dari Bank BPD Bali. Dengan Bali Dwipa Remittance, kita bisa menerima uang dari luar negeri maupun mengirim ke luar negeri dengan mudah. Jadi, tidak perlu khawatir lagi ketika ingin transaksi dengan valuta asing. Bersama Bali Dwipa Remittance, semua transaksi akan menjadi semakin mudah. Bali Dwipa Remittance, solusi kirim dan terima uang dari luar negeri. Jaga bayi ni, jaga hatu ini, manda antek, starter. Jaga kita, jaga Bali deh. Pemirsa, Pesta Kesenian Bali ke-47 tidak hanya mementaskan kesenian dan kebudayaan Bali, namun terdapat stand pameran yang menarik, salah satunya stand bunga anggrek yang indah. Selain promosi, pengunjung juga mendapatkan edukasi terkait cara merawat tanaman anggrek agar tumbuh sehat dan cepat berbunga. Selain pertunjukan seni yang menarik untuk ditonton dan juga aneka kuliner yang menggugah selera, masyarakat yang datang ke Taman Budaya Art Center serangkaian Pesta Kesenian Bali ke-47 juga dapat berkunjung ke stan anggrek. Pemilik stan anggrek Linda mengatakan terdapat banyak jenis anggrek yang dipajang, namun yang menjadi primadona dan diburu masyarakat adalah jenis anggrek dendrobium dan anggrek bulan.
Selain harganya terjangkau, jenis anggrek ini paling gampang untuk ditanam. Selain menjual anggrek, ia juga kerap membagikan tips cara perawatan bunga anggrek agar pertumbuhannya sehat dan segar. Harus, karena saya nggak mau orang itu beli anggrek itu cuma sekali. Jadi mereka tuh harus tahu setidaknya cara nanamnya dulu deh. Karena ini anggrek banyak yang bertanya juga, apakah ini boleh ditanam pakai tanah? Wah, itu sudah salah besar ya. Anggrek tidak boleh ditanam pakai media tanah, kecuali memang ada beberapa jenis anggrek yang jenis anggrek tanah itu memang bisa. Kalau anggrek sebenarnya itu gampang ya. Yang paling gampang itu mereka itu tempel aja di pohon jepun atau pohon apa deh yang besar, karena mereka tuh bisa mencari makanan di pohon tersebut. Jadi kadang-kadang kita tuh males untuk mupuk atau apa, jadi lebih bagus itu ditempel. Tingkat resiko kematiannya tuh kecil. Dengan budget Rp40.000, pengunjung sudah bisa mendapatkan 1 bibit anggrek. Berkunjung ke stan anggrek pastinya akan menambah pengalaman berkebun bunga anggrek yang menyenangkan. Sukma, Bali TV. Usaha Gong Kebiar anak-anak Sanggar Seni Mani Utara, Desa Adat Sangsit Dangin Yeh, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, dan Seke Gong Rare Bandrang Cakra, Banjar Minggir, Kelurahan Padang Sambian, Denpasar, memeriahkan PKB ke-47. Penampilan Gong Kebiar, pentas tari dan dolanan memukau ribuan pengunjung. Utsawe Gong Kebiar anak-anak Duta Kabupaten Buleleng dan Kota Denpasar memukau ribuan pengunjung yang memadati panggung terbuka Arde Chandra Art Center Denpasar. Ikadek Sevian Artawan, Ketua Sanggar Manik Utara menyatakan, penampilan Gong Kebiar anak-anak dalam Utsawe Gong Kebiar yakni Damaning menampilkan tabuh kreasi baru, pentas tari, dan medolanan mejukung-jukungan dengan makna mengangkat bahari di Kabupaten Buleleng dengan memetik pesan yakni kekompakan agar tidak goyah menghadapi tantangan. Kali ini kami dari Sanggar Seni Mani Utara Singaraja Buleleng ditunjuk sebagai Duta Provinsi Bali pendamping. Kami menyampaikan 3 materi. Yang pertama tabuh kreasi baru, karya baru ini berjudul Damaning. Jadi kemudian yang kedua itu tari megerumbungan. Jadi tari megerumbungan ini tari khas Buleleng, ciptaan dari almarhum Pak Dulupe dan Ketut Artike. Kemudian yang ketiga medolanan mejukung-jukungan. Di sini kami mengangkat bahari yang ada di Buleleng, khususnya wisata Lopina. Karena kebetulan kami di Buleleng kan punya objek wisata pantai berupa Pantai Lopina. Jadi dengan dasar tersebut kami membuat sebuah permainan. Ini permainan baru sebenarnya, bukan permainan yang sudah ada. Jadi kami merancang permainan baru yang berjudul mejukung-jukungan. Tenisnya ada beberapa yang menjadi ombak, ada yang beberapa menjadi perahu. Jadi ketika ombak ini menghantam perahu, apabila perahu itu bisa melewati ombak, berarti perahu itu yang menang. Gong Kebiar Duta Kota Denpasar menampilkan garapan tari Merak Angelo, garapan tabuh kreasi Tape Rare yang mengisahkan betapa bahagianya masa kanak-kanak bermain pada zaman dahulu. Dolanan yang ditampilkan yakni memedi-median, pesan moral yang ditarik yakni anak-anak bermain dalam satu kesatuan dengan mengutamakan toleransi dan persaudaraan saling asah-asih asuh. Untuk skogong anak-anak itu garapan yang pertama tari Merak Angelo, yang kedua itu garapan tari tabuh kreasi yang digarap oleh Wayang Sereto yang judulnya Tape Rare. Itu yang misalkan permainan anak-anak dulu, permainan masa bahagianya bermain pada zaman dulu. Di sana anak-anak itu bermain dia dalam suatu kesatuan, dalam artinya bertoleransi persaudaraannya. Kalau di Bali kenal dengan saling asah-asih asuh. Penonton tampak terpukau dengan penampilan Gong Kebiar anak-anak Duta Kabupaten Buleleng dan juga Kota Denpasar. Penampilan yang spektakuler dan energik dari anak-anak memukau ribuan penonton meski pada akhirnya diguyur hujan. Desak Aryani, Bali TV.
Peseraman ngewangun budaya Duta Kota Denpasar dalam Wimbekara atau Lomba Taman Penasar Pesta Kesenian Bali ke-47 bertempat di kalangan Angsoka Art Center Denpasar. Meski cuaca hujan, peserta Taman Penasar Kota Denpasar menunjukkan kemampuan dengan vokal dan tabuh memberikan hiburan seni budaya Bali yang saat ini jarang digemari generasi muda. Peseraman ngewangun budaya Duta Kota Denpasar Wimbekara atau Lomba Taman Penasar diwakili seka dari Banyar Pegok Desa Dat Sesetan Kecamatan Denpasar Selatan dengan peserta 12 orang terdiri dari unsur penegtag, penembang, penegas, dan penabuh. Taman Penasar ini merupakan seni bentuk kesenian Bali yang menggabungkan unsur-unsur tembang, pupuh, penegas dialog, penegtag, publik bagan atau monolog, dan musik dengan instrumen geguntangan. Wimbekara atau Lomba Taman Penasar seka peseraman ngewangun budaya sesuai dengan tema PKB ke-47 Jagat Kerti berjudul Hita menceritakan desa di Bali menjalankan adat, budaya, dan agama Hindu dengan penuh kegiatan. Sebuah keluarga menjalankan oton tumpak wariga atau uduh. Sang ayah menganggap kegiatan ini tidak relevan dengan dunia saat ini karena tradisi ini hanya membuang materi dan waktu saja. Lewat perdebatan dengan pemangku, sang ayah membantah semua perkataan pemangku. Akan tetapi pemangku dengan memberikan pemahaman dan sumber literasi mengapa budaya ini perlu dipertahankan. Upacara ini menjadi jembatan cinta terhadap alam dan isinya, memuja keagungan Tuhan dalam segala bentuk manifestasinya sehingga terjadinya harmonisasi alam. Penampilan seka peseraman ngewangun budaya di tengah guyuran hujan di kalangan Angsoka tidak menyurutkan warga menontonnya hingga selesai. Lomba Taman Penasar ini dinilai 3 orang juri. Koordinator peseraman ngewangun budaya Banyar Pegok Desa Dat Sesetan Made Widiarte sebelum lomba telah mempersiapkan latihan vokal dan tabuh. Sesuai aturan, semua peserta Taman Penasar usia dibatasi sampai 25 tahun. Kita mulai pertama latihan nuasen dari Januari sampai kemarin kita terakhir latihan teman-teman. Yang jelas yang pertama adalah yang sangat apresiasi luar biasa nih adik-adik daripada Taman Penasar itu dari berumur 17 sampai 25. Itu aturan dari provinsi, tapi yang jelas yang sangat salut sekali karena mereka masih muda-muda dan bisa melestarikan budaya yang terkait dengan Taman Penasar. Taman Penasar bukan hanya sekedar pertunjukan seni, tetapi juga media edukasi dan pelestarian budaya Bali. Generasi muda dapat belajar mengikuti kegiatan Taman Penasar di tengah globalisasi saat ini, jarang menekuninya hanya sebatas di perlombaan saja. Winata, Bali TV. Dan pemirsa, berikut kami tampilkan jadwal agenda Pesta Kesenian Bali ke-47 Jumat 28 Juni 2025. Pemirsa, dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk Kabupaten Kota di Bali berlaku hari ini. Seputar Bali bersama Minyak Kapur Ganapati Usada Bali, keluarga sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @News Bali TV. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Madi Sukoden Karang pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.